Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terlepas dari aksi fantastis Veda Ega Pratama di race ke-1 pada ronde keempat ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Assen, Belanda, dan juga drama yang terjadi pada race keduanya karena Veda tertinggal dari rombongan terdepan dan akhirnya Veda harus finish di posisi ke-7, sedangkan pada race ke-1-nya Veda fantastis dengan finish di posisi ke-4 dan hampir saja meraih podium perdananya di musim ini. Sebenarnya pada race kemarin di ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Assen, Belanda, ada satu hal yang menjadi perhatian admin dan mungkin juga menjadi perhatian dari beberapa sobat balap mania, apalagi sobat balap mania yang mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini dari ronde pertama. Nah, di ronde keempat kali ini ada hal yang berbeda karena ada salah satu pembalap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini yang pada ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Assen, Belanda tidak terlihat kemunculannya pada ronde keempat kali ini, atau bisa admin katakan absen di ronde keempat. Padahal pembalap ini sedang memimpin klasmen untuk perolehan poin sementara di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apa yang terjadi dengan pembalap ini ya? Apakah ia cedera? Padahal sebelumnya di ronde ketiga di Mugello, Italia, pembalap ini tampil fantastis. Tetapi kenapa di ronde keempat kali ini malah tidak ikut serta? Apakah ia cedera pada saat latihan? Nah, inilah yang akan admin jelaskan pada video kali ini. Yaitu pembalap yang admin maksudkan ini ialah Máximo Quilez, yang mana pada saat ronde ketiga, setelah ronde ketiga ya, Máximo Quilez ini memimpin perolehan poin sementara di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan juga admin sering menyebut Máximo Quilez ini sebagai murid dari Marc Marquez karena memang Máximo Quilez memiliki kedekatan dengan keluarga Marquez atau Marquez Brother ya. Tetapi bukan hanya sekedar seperti hubungan kekeluargaan saja ya, di antara Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Máximo Quilez. Hubungan mereka pada saat ini sudah terjalin sebagai hubungan yang profesional di antara klien dan juga manajemen. Jadi Marc Marquez ini mendirikan sebuah perusahaan manajemen vertikal. Untuk klien pertamanya ialah Máximo Quilez ini. Tentu saja tujuan dari perusahaan manajemen Marquez Brother ini ialah untuk mengelola hak citra dari Marquez Brother ini, terutama untuk Marc Marquez sendiri ya, yang sudah meraih 8 kali gelar juara dunia di kelas Grand Prix. Tentu saja nama Marc Marquez memiliki nilai jual tersendiri, oleh karena itu didirikanlah perusahaan manajemen oleh Marquez bersaudara ini. Sebenarnya untuk perusahaan manajemen Marc Marquez ini belum lama berdiri ya sob. Jadi oleh karena itu kenapa untuk klien pertamanya ini masih belum banyak. Bisa admin katakan klien pertamanya ialah Máximo Quilez, dan mungkin saja saat ini klien satu-satunya dari perusahaan manajemen Marc Marquez ini baru Máximo Quilez. Oleh karena itu maka tidak mengherankan jika gaya balap atau karakteristik dari gaya balap Máximo Quilez ini tidak jauh berbeda dengan gaya balap dari Marc Marquez ataupun Alex Marquez. Karena untuk saat ini memang klien dari perusahaan manajemen Marc Marquez ini ialah Máximo Quilez, yang artinya Marc Marquez ataupun Alex Marquez melatih secara langsung Máximo Quilez untuk mengikuti ajang balap di kejuaraan balap Eropa maupun di program-program Road to MotoGP. Untuk gaya Marc Marquez sendiri, seperti yang sobat-sobat balap mania ketahui ya, dari zaman Marc Marquez ini di kelas 125cc, waktu itu masih 2 tak ya, di zaman Marc Marquez masih menggunakan motor 2 tak 125cc sebelum diganti Moto3. Kemudian Marc Marquez di Moto2 dan juga sampai di MotoGP, kita ketahui bersama memang gaya balap dari Marc Marquez ini lebih agresif dari pembalap-pembalap lainnya. Namun bukan hanya sekedar agresif, tetapi memang Marc Marquez ini didukung oleh talenta murni atau skill murni dari Marc Marquez, dan juga yang memang mentalnya itu mental juara ya kalau Marc Marquez itu. Maka dengan gaya balap yang agresif ditambah dengan skill murninya, ditambah lagi dengan mental juaranya, nah itulah dia hasilnya. Marc Marquez menjadi 8 kali juara dunia. Jadi pantas saja ya kalau kita melihat gaya balap dari Máximo Quilez di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, pada saat ini terlihat Máximo Quilez itu lebih agresif. Di musim-musim sebelumnya pada ajang balapan Eropa seperti di European Talent Cup dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena Máximo Quilez ini di musim sebelumnya sudah ikut juga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, memang kita melihat sebenarnya untuk Máximo Quilez ini penampilannya sudah agresif. Tetapi ditambah lagi dengan pelatihan khusus dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez, maka di musim ini penampilan dari Máximo Quilez ini terlihat lebih agresif lagi.
Karena dari informasi beberapa media yang mewawancarai Máximo Quiles, ia mengatakan bahwa ia ingin mencoba melampaui rekor dari Marquez Brother ini. Mungkin maksudnya rekor-rekor saat Marc Marquez dan juga Alex Marquez di kelas-kelas pemula pada ajang balapan Eropa seperti di Junior GP, European Talent Cup dan juga yang lain-lainnya ya. Oleh karena itu mungkin penampilan Máximo Quiles yang lebih agresif di musim ini karena ia termotivasi untuk melewati rekor-rekor dari Marquez Brother ini. Namun sayangnya mungkin karena Máximo Quiles ini terlalu termotivasi untuk melampaui rekor-rekor dari Marquez Brother, akhirnya pada ronde ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diselenggarakan di Mugello, Italia, Máximo Quiles melakukan hal yang cukup berbahaya sehingga Race Direction menyatakan Máximo Quiles pantas untuk di-ban pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Assen, Belanda. Jadi bukan untuk full musim ya Máximo Quiles ini di-ban pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup atau dikenai penalti, tetapi hanya di Assen saja di ronde keempat Red Bull MotoGP Rookie Cup, Máximo Quiles ini dilarang untuk mengikuti balapan. Karena Máximo Quiles di ronde sebelumnya di ronde ketiga melakukan hal yang berbahaya sehingga menyebabkan Ruche Modly pada saat itu pembalap dari Afrika Selatan terjatuh dan hampir saja insiden tersebut berdampak fatal kepada Ruche Modly. Saking fatalnya insiden tersebut, Race Direction ataupun steward ya di Red Bull MotoGP Rookie Cup memutuskan untuk Máximo Quiles ini tidak diizinkan balapan pada ronde keempat di Assen, Belanda. Biasanya kalau misalnya pembalap dikenai penalti untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, karena untuk masing-masing rondenya ini 2 race, setiap ronde dilaksanakan 2 race. Biasanya untuk hukuman ataupun penalti yang dikenai kepada pembalap itu dilaksanakan di race ke-1-nya. Kemudian di race keduanya pembalap itu sudah bebas dari hukuman atau penalti. Tetapi berbeda halnya dengan Máximo Quiles karena insiden yang melibatkan Máximo Quiles dan juga Ruche Modly sudah dianggap terlalu berbahaya untuk kelas pembinaan ini di program Road to MotoGP sehingga Máximo Quiles dijatuhi hukuman yang cukup berat pada ronde keempat Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jujur, sebenarnya secara pribadi admin juga setuju dengan hukuman yang diberikan kepada Máximo Quiles. Karena di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini adalah kelas pembinaan untuk program Road to MotoGP sehingga tentu saja mereka ini adalah pembalap-pembalap yang nantinya diproyeksikan untuk menjadi bintang masa depan di MotoGP. Akan sangat disayangkan apabila pada saat mereka mengikuti kelas pembinaan ini terjadi insiden fatal yang sangat berbahaya untuk masing-masing pembalap. Oleh karena itu pada ajang balapan ini walaupun persaingannya sangat ketat tetapi tetap keselamatan itu harus diutamakan. Sebenarnya ada juga momen di mana Máximo Quiles ini menyebabkan Veda Ega Pratama tidak berhasil meraih podium perdananya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Padahal pada saat itu Veda Ega Pratama sudah hampir saja meraih podium perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi waktu itu di last lap hanya beberapa tikungan saja tersisa, Veda Ega Pratama bersenggolan dengan Máximo Quiles yang akhirnya menyebabkan Veda Ega Pratama agak out. Beruntungnya pada saat itu Veda tidak sampai keluar dari lintasan. Namun pembalap-pembalap lainnya di belakang Veda dengan mudah mengovertake Veda dan akhirnya pada saat itu Veda harus puas finish di posisi kelima. Insiden antara Máximo Quiles dan juga Veda Ega Pratama serta Máximo Quiles dan juga Ruche Modly terjadi di ronde yang sama yaitu di ronde ketiga di Mugello, Italia. Bedanya untuk insiden antara Veda Ega Pratama dan juga Máximo Quiles terjadi di race ke-1-nya, sedangkan insiden antara Máximo Quiles dan juga Ruche Modly terjadi di race keduanya. Dari insiden-insiden ini maka admin memahami kenapa sampai Race Direction ataupun stewardnya khawatir sehingga memberikan hukuman yang cukup berat kepada Máximo Quiles di ronde keempat ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup sehingga Máximo Quiles tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan balap di ronde keempat baik di race ke-1-nya maupun di race kedua. Jadi full ya di ronde keempat Máximo Quiles ini tidak diperbolehkan balapan. Apalagi 3 tahun sebelumnya di ajang Moto3, pembalap muda yang bernama Jason Depasquier di sirkuit yang sama di Mugello, Italia harus meregang nyawanya atau kehilangan nyawanya karena insiden yang hampir serupa terjadi antara Máximo Quiles dan juga Ruche Modly yang pada saat itu Jason Depasquier terjatuh dan ditabrak oleh pembalap lainnya dari belakang. Oleh karena itu dari insiden yang melibatkan antara Máximo Quiles, Ruche Modly maupun Máximo Quiles dengan Veda Ega Pratama dan juga pembalap lainnya,
Race Direction bertujuan mengajarkan pembalap-pembalap muda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini untuk lebih mempertimbangkan resiko daripada mereka lebih mengutamakan mengejar kemenangan. Memang sebenarnya mereka itu bertujuan untuk menang di ajang ini, tetapi lebih diutamakan untuk menghindari resiko yang berakibat fatal. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan di video admin kali ini. Jadi untuk kesimpulan di video admin kali ini ialah mengenai pembalap-pembalap pada ajang pembinaan di Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun di program-program Road to MotoGP. Silahkan kalian itu tampil seagresif mungkin, tetapi harus mengutamakan mempertimbangkan untuk menghindari resiko-resiko yang bisa berakibat fatal bagi mereka sendiri ataupun pembalap-pembalap lainnya. Nah, itulah dia sob, kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.